Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Auliatun Nisa, saya berasal dari kelas 10 MIA 1. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi. Definisi secara umum sistem operasi adalah 1. Sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. 2. Bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. 3. Bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagi program aplikasi bagi bermacam-macam. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang. 1. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimal penggunaan sumber daya komputer. 2. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input ataupun output. 3. Sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Abstraksi komponen sistem komputer. Di lingkaran yang paling kecil terdapat hardware, di lingkaran yang tengah sistem operasi, dan yang paling besar editor aplikasi lainnya, dan di luar terdapat user. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Hardware, penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Software, sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukan terhadap hardware. Software tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. User adalah manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lainnya. Layanan sistem operasi. 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. 2. Eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. 3. Operasi, input maupun output. Program sedang dijalankan kadang-kala membutuhkan input maupun output. Untuk efisien dan keamanan penggunaan biasanya tidak bisa mengatur piranti input ataupun output secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input maupun output. 4. Manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas, kadang-kala juga harus membuat dan menghapus berkas. 5. Komunikasi. Kadang-kala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada 2 cara umum komunikasi dilakukan, yaitu 1. Antara proses dalam satu komputer, atau 2. Antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memori ataupun message passing, yakni sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. 6. Deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, atau input ataupun output, dan di dalam program yang dijalankan user. Misalnya, dengan jalan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya. Proses booting adalah kegiatan pelaksanaan awal startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Proses booting dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Menghidupkan komputer.
dari power up menjadi power on. 2. Menekan 3 tombol bersamaan atau tombol Ctrl Alt Del pada saat komputer sudah hidup. Jenis-jenis sistem operasi: 1. DOS atau Disk Operating System. 2. Windows. 3. Macintosh. 4. OS atau 2 Operating System. 5. Unix. 1. DOS, Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan hingga saat ini. DOS dibagi menjadi 3, yakni 1. DR-DOS, dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CP atau M Control Program atau Monitor. Digital Research didirikan oleh Gary Kildall tahun 1992 sampai 1994. Sistem operasi ini digunakan sampai pada komputer Pentium. 2. PC-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. Namun dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows, sistem operasi ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi saat ini. 3. MS-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft. Sistem operasi ini digunakan hingga saat ini dan terus dikembangkan versinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. 2. Windows dirancang oleh Microsoft Corp. Pada awalnya dibuatnya Windows bukan merupakan sistem operasi karena Windows versi 3X bukan untuk menjalankan, masih bergantung pada sistem operasi DOS. Tujuan awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer dalam melakukan 1. Multitasking, penggunaan program komputer secara bersamaan. 2. Multi-user, penggunaan pemakaian komputer oleh banyak pemakai. 3. Macintosh. Macintosh pertama dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corp. Berbeda dengan sistem operasi yang lain, sistem ini hanya ditujukan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah GUI atau Graphical User Interface. Penggunaannya sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain atau PC, tetapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja, karena pada komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension file seperti pada sistem operasi DOS dan Windows. 4. OS atau Operating System. OS dibuat pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Namun sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal dan pengembangannya lebih lambat bila dibandingkan dengan DOS. 5. Unix. Unix pertama kali digunakan untuk komputer mini dan mainframe, tetapi kini sudah dapat digunakan oleh komputer mikro. Diciptakan oleh ahli riset Bell Laboratories dari Amerika, tetapi kurang diminati oleh pengguna komputer mikro karena sulitnya menyatukan standar sistem. Perkembangannya tidak sepesat DOS, namun kini Unix telah mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Linux. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan sistem operasi Linux pada masyarakat, maka perusahaan pembuatannya memasarkan secara gratis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.